Halo teman-teman semua, selamat datang di video kali ini dengan judul Perkembangan Kekuasaan Negara secara Inspektif. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kekuasaan negara berkembang dari masa ke masa, dari awalnya yang bersifat mutlak, hingga kini menjadi kekuasaan yang diawasi, dibatasi, dan diatur dengan hukum. Kita juga akan melihat bagaimana fungsi inspektif atau pengawasan terhadap kekuasaan yang menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu pahami dulu apa itu inspektif. Secara sederhana, inspektif berasal dari kata inspection yang berarti pengawasan atau peninjauan. Jadi, perkembangan kekuasaan negara secara inspektif berarti melihat bagaimana kekuasaan negara berkembang dan diawasi agar tidak disalahgunakan oleh penguasa. Dengan kata lain, sudut pandang inspektif menyoroti bagaimana kekuasaan negara tidak hanya dijalankan, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan hukum. Nah, pada masa awal sejarah politik, kekuasaan negara bersifat absolut. Raja atau penguasa memegang seluruh kekuasaan, membuat hukum, melaksanakan, sekaligus menegakkannya. Rakyat tidak memiliki hak untuk mengkritik atau mengawasi. Prinsip yang berlaku saat itu adalah the king can do not wrong. Artinya, raja tidak bisa dianggap salah. Namun, sistem seperti ini menimbulkan banyak penyalahgunaan wewenang. Rakyat sering menjadi korban kebijakan yang tidak adil karena tidak ada mekanisme pengawasan dan pembatasan kekuasaan. Nah, kita masuk abad ke-17 dan 18, muncul masa pencerahan atau Enlightenment di Eropa. Tokoh-tokoh seperti John Locke dan Montesquieu mulai menentang kekuasaan absolut dan mengusulkan agar kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama legislatif yang berwenang membuat undang-undang, yang kedua eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga yudikatif yang menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Konsep ini dikenal sebagai trias politika. Tujuannya agar kekuasaan tidak terpusat di satu tangan tetapi saling mengawasi atau checks and balance. Inilah awal mula munculnya prinsip pengawasan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang menjadi dasar dari pandangan inspektif. Seiring perkembangannya zaman, negara modern tidak hanya menjalankan 3 fungsi utama tadi. Kini muncul fungsi tambahan, yaitu fungsi inspektif. Fungsi ini untuk mengawasi dan memeriksa pelaksanaan kekuasaan negara. Dalam konteks modern, kekuasaan negara harus transparan, akuntabel, dan diawasi secara terbuka. Fungsi inspektif ini dijalankan oleh berbagai lembaga pengawasan, baik internal maupun eksternal. Contohnya di Indonesia, yang pertama ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, mengawasi keuangan negara agar tidak disalahgunakan. Yang kedua ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, mengawasi penyelenggara negara agar bebas dari praktik korupsi. Yang ketiga ada Ombudsman RI, yaitu mengawasi pelayanan publik dan menerima laporan masyarakat terkait tindakan maladministrasi. Yang terakhir ada DPR melalui fungsi pengawasannya, ikut menjalankan peran inspektif terhadap pemerintah. Semua lembaga ini berperan memastikan bahwa kekuasaan digunakan sesuai hukum, moral, dan kepentingan rakyat. Kalau kita lihat di Indonesia, perkembangan negara juga sering berubah seiringnya waktu. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kekuasaan cenderung terpusat pada presiden. Pengawasan sangat terbatas dan seringkali dikendalikan oleh kekuasaan politik. Namun setelah reformasi 1998, kekuasaan negara menjadi lebih terbuka dan diawasi. Amandemen UUD 1945 memperkuat lembaga pengawasan dan menjamin prinsip good governance, yaitu pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Jadi teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa lihat bahwa kekuasaan negara itu terus berkembang. Dari yang dulunya dipegang penuh oleh raja sampai sekarang yang harus transparan dan bisa diawasi.
Fungsi inspektif bikin pemerintah tidak bisa seenaknya karena setiap kebijakan dan tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita sebagai warga negara juga punya peran penting untuk mengawasi dan menjaga agar kekuasaan tetap berjalan di jalur yang benar. Karena tanpa pengawasan, kekuasaan bisa salah arah. Tapi dengan pengawasan, kekuasaan bisa membawa keadilan dan kemajuan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih.